Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh keluarga besar Purna Bakti dimanapun berada, semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang cukup serta berkah untuk kita semua. Semoga yang sedang kurang sehat segera diangkat sakitnya, yang sedang punya urusan keluarga dimudahkan jalannya, dan yang sedang menanti kabar baik diberi kesabaran yang luas, serta hati yang lapang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak kita melakukan satu hal sederhana dulu. Tarik napas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Kenapa saya ajak begitu? Karena judul yang akan kita bahas ini sering sekali membuat pikiran kita bekerja terlalu cepat. Update kuartal 1 2026, data APBN yang dipantau pemerintah sebelum putuskan kenaikan pensiun. Kalimatnya terdengar teknis. Ada APBN, ada kuartal 1, ada data dipantau, ada sebelum putuskan. Nah, ketika sesuatu terdengar teknis, biasanya kita dua pilihannya. Ada yang langsung pusing dan memilih tidak peduli, ada juga yang justru jadi sangat penasaran sampai tiap hari mengejar kabar. Padahal yang paling tepat itu berada di tengah. Kita pahami dengan pelan-pelan, kita ambil intinya, lalu kita jadikan pegangan supaya tidak terombang-ambing. Bapak Ibu, saya tahu dalam masa pensiun ini kita ingin hidup tenang. Kita ingin menikmati hari bersama keluarga, ingin ibadah lebih fokus, ingin pikiran lebih ringan. Tapi kita juga manusia, kita punya kebutuhan. Harga kebutuhan pokok naik turun. Biaya kesehatan kadang tidak terduga. Ada anak cucu yang butuh bantuan. Maka wajar kalau isu kenaikan pensiun itu selalu membuat hati bergerak. Wajar kalau kita ingin tahu, pemerintah melihat apa sih sebelum memutuskan. Wajar kalau kita berharap, dan harapan itu bagus. Yang tidak bagus adalah kalau harapan berubah menjadi kepastian palsu hanya karena kita mendengar kabar yang simpang siur. Nah, hari ini saya tidak akan mengajak Bapak Ibu berspekulasi. Saya juga tidak akan mengajak Bapak Ibu memburu tanggal yang belum jelas. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami peta pikir pemerintah ketika memantau APBN di kuartal pertama. Karena kalau kita tahu apa yang dipantau, kita bisa lebih tenang. Kita tahu mana yang menjadi indikator kuat, mana yang hanya keramaian. Dan yang paling penting, kita tidak mudah terjebak kabar viral yang menempelkan angka dan tanggal seolah-olah sudah pasti. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa itu APBN? Secara sederhana, APBN itu seperti buku kas besar negara. Di situ tercatat pemasukan negara dan pengeluaran negara. Pemasukan negara datang dari berbagai sumber, dan pengeluaran negara digunakan untuk berbagai kebutuhan, membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, membayar gaji, membayar program sosial, membayar kewajiban negara, termasuk juga membayar pensiun. Jadi ketika kita bicara kenaikan pensiun, kita tidak bisa lepas dari APBN, karena pensiun itu dibayar dari anggaran negara. Maka wajar kalau sebelum memutuskan kenaikan, pemerintah melihat dulu kemampuan APBN. Sekarang kenapa kuartal pertama jadi penting? Kuartal pertama itu 3 bulan pertama dalam 1 tahun anggaran, Januari, Februari, Maret. Di 3 bulan ini, pemerintah bisa membaca arah. Seperti orang yang baru mulai perjalanan, 3 jam pertama itu memberi gambaran, apakah jalan lancar atau macet, apakah bahan bakar cukup atau boros, apakah rute aman, atau ada hambatan. Begitu juga APBN. Di kuartal pertama, pemerintah melihat pemasukan berjalan sesuai target atau tidak, pengeluaran terkendali atau tidak, defisit aman atau melebar, dan banyak indikator lain yang menjadi lampu-lampu di dashboard keuangan negara. Bapak Ibu, saya ingin menyederhanakan ada 3 kelompok data besar yang biasanya dipantau pemerintah di kuartal pertama sebelum membuat keputusan kebijakan besar seperti kenaikan pensiun. Pertama, data pendapatan negara. Kedua, data belanja negara. Ketiga, data pembiayaan dan kesehatan fiskal. Di luar itu, ada data pendukung seperti kondisi ekonomi dan indikator makro yang mempengaruhi penerimaan dan belanja. Kita akan bahas semuanya pelan-pelan dengan bahasa yang mudah. Kita mulai dari pendapatan negara. Ini ibarat gaji yang masuk ke rumah tangga. Kalau gaji masuk sesuai rencana, keluarga lebih tenang menyusun kebutuhan. Kalau gaji seret, keluarga harus berhitung lebih ketat. Pendapatan negara itu terdiri dari beberapa sumber utama. Yang paling sering didengar orang adalah pajak. Pajak itu memang sumber besar.
Tapi bukan hanya pajak, ada juga penerimaan yang bukan pajak, misalnya dari pengelolaan sumber daya, layanan tertentu, dan pendapatan negara lainnya. Ada juga penerimaan dari bea masuk dan bea keluar yang terkait perdagangan. Nah, di kuartal pertama pemerintah memantau penerimaan pajak bagaimana, apakah targetnya berjalan, apakah sektor-sektor ekonomi yang biasanya kuat masih kuat, apakah ada penurunan yang harus diwaspadai, karena kalau penerimaan negara kuat di awal tahun, ruang untuk kebijakan tambahan biasanya lebih terbuka. Yang dipantau bukan hanya jumlah total, pemerintah juga melihat komposisi. Misalnya, apakah penerimaan pajak didorong oleh konsumsi, oleh keuntungan perusahaan, atau oleh impor? Karena sumber penerimaan itu memberi sinyal tentang kesehatan ekonomi. Kalau penerimaan naik karena ekonomi bergairah, itu biasanya sinyal baik. Kalau penerimaan naik karena faktor sementara, itu perlu kehati-hatian. Pemerintah juga melihat ritme bulanan, karena kadang ada bulan-bulan tertentu yang memang besar karena faktor pelaporan dan pembayaran. Jadi yang dipantau bukan sekadar angka besar, tetapi pola. Selain pajak, penerimaan bukan pajak juga penting, misalnya penerimaan dari sumber daya alam atau layanan tertentu. Penerimaan jenis ini bisa naik turun tergantung harga komoditas global, nilai tukar, dan volume produksi. Maka ketika pemerintah memantau APBN kuartal pertama, mereka juga memantau harga-harga komoditas yang mempengaruhi penerimaan negara. Kalau harga komoditas melemah, penerimaan bisa turun. Kalau menguat, penerimaan bisa terbantu. Ini semua masuk ke perhitungan kemampuan anggaran. Bapak Ibu, seringkali kita hanya mendengar pendapatan naik atau pendapatan turun. Tapi yang lebih penting adalah apakah pendapatan itu cukup untuk menutup belanja rutin dan program prioritas? Karena menaikkan pensiun itu berarti menambah belanja rutin yang sifatnya berulang. Sekali dinaikkan, ia berjalan setiap bulan, bukan hanya sekali. Jadi pemerintah harus memastikan pendapatan negara cukup kuat untuk menopang beban yang akan berjalan terus, bukan hanya cukup untuk satu momentum. Sekarang kita masuk ke belanja negara. Ini ibarat pengeluaran rumah tangga, belanja dapur, listrik, air, sekolah, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Dalam APBN, belanja negara itu besar dan banyak posnya. Ada belanja untuk kementerian dan lembaga, ada belanja untuk program-program sosial, ada subsidi, ada belanja untuk pembangunan, ada pembayaran bunga utang, dan ada juga transfer ke daerah. Nah, di kuartal pertama, pemerintah memantau belanja dari beberapa sisi. Pertama, laju belanja. Apakah belanja sudah mulai berjalan cepat di awal tahun atau masih lambat? Kenapa ini penting? Karena belanja pemerintah itu bisa menjadi dorongan ekonomi. Tapi di sisi lain, belanja yang terlalu cepat juga harus tetap terukur supaya tidak membuat tekanan fiskal yang berlebihan. Jadi pemerintah memantau akselerasi belanja, mana yang memang harus dipercepat, mana yang bisa dijadwalkan, dan apakah belanja itu tepat sasaran. Kedua, kualitas belanja. Ini yang sering tidak terlihat oleh publik tapi sangat penting. Belanja yang baik itu bukan hanya besar tetapi tepat. Misalnya belanja untuk menjaga daya beli, belanja untuk kesehatan, belanja untuk program prioritas yang punya dampak langsung. Pemerintah memantau apakah belanja yang sudah dikeluarkan di kuartal pertama benar-benar mendukung prioritas atau ada pos-pos yang belum optimal. Karena keputusan kenaikan pensiun juga harus dilihat dalam konteks prioritas. Apakah ruang fiskal tersedia tanpa mengorbankan program yang sangat penting untuk masyarakat luas? Ketiga, belanja yang sifatnya wajib dan rutin. Ini termasuk belanja pegawai, belanja pensiun, pembayaran bunga, dan belanja wajib lainnya. Pos-pos ini tidak bisa dipotong sembarangan, maka kalau ingin menambah pos pensiun melalui kenaikan, pemerintah harus memastikan pos rutin lainnya tetap aman. Jangan sampai menambah satu pos membuat pos lain terganggu. Keempat, transfer ke daerah. Ini sering luput dari pembahasan padahal besar. Transfer ke daerah itu dana yang disalurkan dari pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam kuartal pertama, pemerintah memantau penyaluran transfer, apakah penyaluran lancar, apakah syarat-syarat terpenuhi, dan bagaimana serapan belanja daerah. Kenapa ini relevan dengan keputusan pensiun? Karena APBN itu satu kesatuan. Jika transfer ke daerah berjalan cepat, belanja negara meningkat, defisit bisa berubah. Jika transfer tersendat, ada konsekuensi ekonomi juga. Jadi pemerintah melihat keseimbangan keseluruhan.
Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disebut-sebut dan kadang membuat orang salah paham, defisit. Bapak Ibu, defisit itu apa? Secara sederhana, defisit terjadi ketika belanja lebih besar daripada pendapatan. Dalam rumah tangga ini seperti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tapi dalam negara, defisit tidak selalu berarti bahaya. Defisit bisa menjadi alat kebijakan untuk mendorong ekonomi, terutama di awal tahun ketika pemerintah ingin menggerakkan aktivitas. Yang penting adalah defisit itu terkendali, berada dalam rencana, dan pembiayaannya jelas. Nah, di kuartal pertama pemerintah memantau defisit dari beberapa sisi. Pertama, seberapa besar defisit dibanding rencana tahunan? Apakah defisit masih dalam koridor yang dirancang atau sudah melebar terlalu cepat? Kedua, apa penyebab defisit? Apakah karena belanja meningkat untuk program yang dibutuhkan atau karena pendapatan melemah? Ini beda. Defisit karena belanja akselerasi dengan pendapatan tetap kuat itu berbeda dengan defisit karena pendapatan jatuh. Pemerintah memantau ini karena akan mempengaruhi keputusan kebijakan. Selain defisit, pemerintah juga memantau pembiayaan. Pembiayaan itu bagaimana negara menutup defisit, bisa melalui penerbitan surat utang, pengelolaan kas, dan instrumen pembiayaan lainnya. Di kuartal pertama, pemerintah melihat apakah pembiayaan berjalan efisien, apakah biaya pembiayaan terkendali, apakah pasar keuangan stabil, dan apakah kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi tanpa tekanan berlebihan. Karena kalau biaya pembiayaan meningkat tajam, ruang fiskal untuk kebijakan tambahan bisa menyempit. Bapak Ibu, ada juga indikator yang sering dibahas di kalangan fiskal, keseimbangan primer. Ini istilah yang terdengar rumit, tapi sederhananya begini. Apakah pendapatan negara cukup untuk menutup belanja negara di luar pembayaran bunga? Kalau pendapatan cukup, keseimbangan primer baik, artinya fondasi fiskal lebih kuat. Pemerintah memantau indikator seperti ini karena menunjukkan kesehatan APBN dalam jangka panjang, kenaikan pensiun adalah kebijakan jangka panjang. Maka indikator kesehatan fiskal jangka panjang ini ikut dipertimbangkan. Lalu ada indikator lain yang juga penting, posisi kas negara dan manajemen likuiditas. Negara harus memastikan pembayaran rutin seperti gaji, pensiun, dan program sosial berjalan tepat waktu. Maka pemerintah memantau arus kas masuk dan arus kas keluar. Kalau kas terkelola baik, pembayaran rutin aman. Ini juga menjadi dasar kepercayaan publik. Pensiunan ingin kepastian, hak dibayar tepat waktu. Nah, pengelolaan kas ini adalah hal yang selalu diperhatikan di kuartal pertama, karena awal tahun sering menjadi masa penyesuaian. Bapak Ibu, selain data APBN yang inti tadi, pemerintah juga memantau indikator makro yang mempengaruhi APBN, karena APBN tidak hidup di ruang hampa, ia dipengaruhi ekonomi. Apa saja yang biasanya dipantau? Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh stabil, penerimaan pajak cenderung lebih baik, kebutuhan bantuan sosial bisa lebih terkendali, dan ruang untuk kebijakan tambahan lebih ada. Kalau ekonomi melambat, penerimaan bisa turun, dan kebutuhan belanja untuk perlindungan sosial bisa naik. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator besar. Kedua, inflasi. Ini sangat relevan dengan pensiun, karena salah satu alasan orang berharap kenaikan pensiun adalah menjaga daya beli di tengah kenaikan harga. Pemerintah memantau inflasi untuk melihat tekanan biaya hidup. Namun pemerintah juga harus menyeimbangkan kebijakan, menjaga daya beli masyarakat luas sambil menjaga stabilitas harga. Inflasi yang tinggi bisa memicu kebutuhan belanja tambahan, termasuk subsidi. Maka inflasi menjadi indikator yang dipantau. Ketiga, nilai tukar. Nilai tukar mempengaruhi banyak hal, biaya impor, harga komoditas, pembayaran kewajiban tertentu, dan penerimaan dari sektor tertentu. Kalau nilai tukar bergejolak, ada dampak ke APBN, termasuk ke biaya pembiayaan dan subsidi. Maka nilai tukar menjadi indikator penting di kuartal pertama. Keempat, suku bunga dan kondisi pasar keuangan. Jika suku bunga naik tinggi, biaya pembiayaan bisa meningkat. Ini mempengaruhi ruang fiskal. Pemerintah memantau kondisi pasar supaya kebijakan fiskal tetap aman. Kita sebagai masyarakat mungkin tidak setiap hari memikirkan suku bunga, tapi pemerintah harus memikirkannya karena ini terkait biaya mengelola anggaran. Kelima, harga komoditas strategis. Ini mempengaruhi penerimaan dan belanja. Misalnya komoditas ekspor yang mempengaruhi penerimaan dan komoditas energi yang mempengaruhi subsidi.
Bila harga energi naik, subsidi bisa naik, belanja bertambah. Bila turun, belanja subsidi bisa lebih ringan. Jadi harga komoditas adalah bagian dari dashboard yang dipantau. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, bagaimana semua data ini terhubung dengan keputusan kenaikan pensiun? Disinilah kita perlu memahami satu prinsip penting. Kenaikan pensiun bukan keputusan yang dibuat hanya karena satu angka bagus. Kenaikan pensiun adalah keputusan yang mempertimbangkan banyak angka sekaligus. Pemerintah melihat keseluruhan, pendapatan kuat atau tidak, belanja terkendali atau tidak, defisit aman atau tidak, pembiayaan efisien atau tidak, ekonomi stabil atau tidak. Karena kenaikan pensiun itu menambah belanja rutin yang akan berjalan terus. Jadi keputusan itu perlu kehati-hatian. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat analogi sederhana. Bayangkan keluarga yang ingin menaikkan uang bulanan untuk orang tua di rumah. Mereka tentu ingin karena mereka sayang, mereka peduli. Tapi sebelum menaikkan, mereka cek dulu pendapatan keluarga stabil atau tidak, ada cicilan besar yang harus dibayar atau tidak, ada biaya sekolah anak yang naik atau tidak, ada kebutuhan kesehatan yang harus disiapkan atau tidak. Kalau semua aman, mereka berani menaikkan. Kalau ada tekanan, mereka mungkin menunda atau menaikkan bertahap. Begitu juga negara, hanya saja skalanya jauh lebih besar. Maka wajar kalau pemerintah memantau data kuartal pertama sebagai dasar. Sekarang Bapak Ibu, yang sering terjadi di masyarakat adalah begini. Ada satu data yang bagus, lalu orang langsung menyimpulkan pasti naik. Atau ada satu data yang menunjukkan defisit, lalu orang panik, wah tidak mungkin naik. Dua-duanya belum tentu tepat, karena yang dinilai bukan satu data tetapi gabungan data. Defisit di awal tahun bisa saja terjadi karena akselerasi belanja, tapi pendapatan juga tumbuh. Itu bisa berarti stimulus yang terukur. Di sisi lain, pendapatan tumbuh belum tentu langsung membuat ruang kebijakan besar karena ada kewajiban belanja lain yang harus ditopang. Jadi yang kita perlukan adalah perspektif yang utuh. Bapak Ibu, sekarang saya ingin masuk ke bagian yang paling praktis untuk Bapak Ibu. Kalau begitu, apa yang perlu kita pantau dari luar? Karena kita bukan bagian dari tim penyusun APBN, kita tidak duduk di ruang rapat, tapi kita bisa punya pegangan dari indikator yang biasanya dibuka ke publik. Pegangannya ada beberapa. Yang pertama, laporan berkala kinerja APBN. Biasanya pemerintah merilis ringkasan kinerja APBN secara rutin. Dari situ kita bisa melihat garis besarnya, pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. Kita tidak perlu hafal angka detail, cukup lihat tren, apakah pendapatan tumbuh, apakah belanja terkendali, apakah defisit masih dalam rencana. Ini memberi gambaran arah. Yang kedua, pernyataan resmi pejabat terkait. Biasanya jika ada kebijakan yang sedang dikaji, pejabat akan menyampaikan posisi, masih kajian, menunggu data kuartal pertama, atau akan dibahas setelah evaluasi. Bapak Ibu, yang penting bukan potongan kalimat yang viral, tapi konteks utuhnya. Kalau ada kalimat akan kita lihat setelah kuartal pertama, artinya keputusan belum diambil, maka jangan ada yang memastikan tanggal. Yang ketiga, tanda-tanda penyusunan aturan. Dalam kebijakan yang berdampak ke banyak orang, biasanya ketika sudah mendekati keputusan, mulai muncul pembahasan tentang payung hukum, mekanisme, dan implementasi teknis. Namun sekali lagi, pegangan paling kuat adalah aturan tertulis yang resmi. Selama belum ada itu, kita tahan dulu. Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan satu hal yang sering menjadi sumber kebingungan, rapel. Banyak yang mengaitkan evaluasi kuartal pertama dengan rapel cair akhir Maret. Padahal rapel itu baru relevan kalau ada kenaikan yang berlaku surut dan implementasinya berjalan belakangan. Jadi sebelum bicara rapel, kita harus melihat dulu, apakah ada keputusan kenaikan? Apakah ada aturan yang menetapkan tanggal mulai berlaku? Apakah implementasi butuh waktu sehingga ada selisih? Kalau tiga itu belum ada, rapel masih berada di wilayah harapan, bukan kepastian. Karena itu, Bapak Ibu, saya mohon jangan sampai kita menunda kebutuhan penting hanya karena berharap rapel cair akhir Maret. Jangan sampai kita menahan berobat, menahan kebutuhan kesehatan, menahan kebutuhan rumah tangga yang mendesak, karena kita membangun kepastian dari kabar yang belum resmi. Boleh merencanakan, tapi jangan menggantungkan hidup pada rumor. Sekarang kita bicara tentang satu hal yang sangat penting dan sering muncul bersamaan dengan isu kenaikan pensiun. Penipuan.
Setiap kali ada kabar soal rapel atau kenaikan, oknum penipu memanfaatkan suasana. Mereka tahu orang sedang berharap, mereka tahu orang ingin kepastian, maka mereka datang membawa kepastian palsu. Caranya, mengirim link, mengaku petugas, meminta data, meminta OTP, meminta biaya administrasi. Bapak Ibu, ini harus kita kunci dengan satu prinsip. Lembaga resmi tidak pernah meminta OTP, PIN, atau kata sandi melalui telepon atau chat. Tidak pernah. Kalau ada, itu bukan bantuan, itu bahaya. Kalau Bapak Ibu menerima pesan yang berkata, silakan klik link untuk cek status kenaikan pensiun, berhenti, jangan klik. Kalau ada yang berkata, kami dari lembaga X, mohon kirim OTP untuk verifikasi, berhenti, jangan kirim. Kalau ada yang berkata, bayar biaya admin agar rapel diproses, berhenti, jangan bayar. Proses resmi tidak memakai jalur seperti itu. Proses resmi berjalan melalui sistem, bukan lewat chat pribadi. Bapak Ibu, sekarang saya ingin menutup lingkaran pembahasan ini dengan satu cara yang menenangkan. Mari kita rangkum dalam bentuk yang mudah diingat. Di kuartal pertama, pemerintah memantau pendapatan negara, pajak, penerimaan lainnya, bea, dan ritmenya. Pemerintah memantau belanja negara, akselerasi belanja, kualitas belanja, belanja wajib, dan transfer ke daerah. Pemerintah memantau defisit dan pembiayaan. Apakah defisit masih terkendali? Bagaimana cara menutup defisit? Dan berapa biaya pembiayaannya? Pemerintah juga memantau indikator ekonomi, pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas yang mempengaruhi penerimaan serta belanja. Dari gabungan semua itu, pemerintah menyusun keputusan, apakah ada ruang untuk kebijakan kenaikan pensiun, bagaimana skemanya, dan kapan implementasinya. Dari sisi kita sebagai penerima manfaat, yang perlu kita pantau adalah ringkasan kinerja APBN yang dirilis rutin, pernyataan resmi yang utuh, dan tanda-tanda penerbitan aturan. Selama belum ada aturan resmi, jangan percaya tanggal yang beredar. Dan selama isu ramai, tingkatkan kewaspadaan terhadap penipuan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tahu pembahasan ini panjang, tapi sengaja saya buat pelan dan lengkap karena saya ingin Bapak Ibu punya pegangan. Kita tidak harus menjadi ahli APBN, tapi kita perlu memahami logika dasarnya agar tidak gampang dibolak-balik rumor. Ketika kita paham, hati jadi tenang, dan ketika hati tenang, kita lebih bisa mengurus hal-hal yang lebih penting, kesehatan, keluarga, ibadah, dan kehidupan yang berkah. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dengan lembut saja. Dari semua indikator yang tadi saya jelaskan, mana yang paling Bapak Ibu ingin pahami lebih dalam? Apakah soal pendapatan pajak? Apakah soal defisit dan kenapa defisit tidak selalu bahaya? Atau soal apa yang disebut pembiayaan? Tulis saja di komentar kalau Bapak Ibu biasa berdiskusi. Karena seringkali kebingungan itu hilang bukan karena kita mendapat kabar naik atau tidak, tetapi karena kita paham prosesnya. Terakhir Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan pesan penutup, masa pensiun ini adalah fase yang mulia. Jangan biarkan kabar yang belum pasti mengambil ketenangan yang seharusnya kita nikmati. Boleh berharap, tapi berharaplah dengan cerdas. Boleh menunggu, tapi tunggulah dengan pemahaman. Jangan sebarkan kabar yang belum jelas, jangan mudah terpancing angka dan tanggal, dan jangan pernah memberikan data sensitif kepada siapapun yang menghubungi secara pribadi. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Bapak Ibu dan keluarga, memberi kesehatan yang kuat, rezeki yang berkah, dan hati yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.